Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas pertama dari pengantar manajemen. Baik, sebelum saya mempresentasikan tugas ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Langsung saja, nama saya Lalu Budiman Alpandi dari Prodi Manajemen S1 kelas D. Baik, tema yang saya ambil adalah ruang lingkup manajemen, yaitu tentang sejarah manajemen dan juga fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Langsung saja, saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang sejarah manajemen. Sejarah manajemen. Dari segi bahasa, manajemen berasal dari bahasa Prancis, yaitu kana manajemen. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kana manajemen yang berarti memecahkan masalah atau memutuskan suatu permasalahan. Namun, sebagian para pakar tersebut berpendapat tentang arti dari kana manajemen, yaitu tentang pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien guna untuk tercapainya tujuan yang baik. Itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi sejarah perabad-abadnya. Pada abad ke-19 lahirlah sebuah tokoh aktivis manajemen yang bernama Adam Smith. Adam Smith ini mampu memecahkan metode-metode pengaturan yang ada di dalam ilmu manajemen. Yang pertama yaitu tentang pengaturan penetapan harga, terus pengaturan penetapan sumber daya, dan pengaturan tentang pendapatan produksi. Adam Smith ini merupakan suatu tokoh yang sangat terkenal pada masa abad ke-19 dan sampai sekarang nama itu masih dikenang di kalangan anak-anak manajemen. Kemudian kita lanjut ke abad ke-20. Dan abad ke-20 ini tidak kalah dengan abad ke-19. Pada abad ke-20 ini juga mempunyai tokoh yang bernama Alexander Kurz. Alexander Kurz ini mengembangkan metode-metode tentang manajemen atau bagian-bagian manajemen dan mampu untuk menyatukan bagian-bagian manajemen tersebut. Dan pada akhirnya abad ke-20 terciptalah macam-macam manajemen tersebut. Yang pertama tentang metode-metode atau macam-macam manajemen tersebut. Yang pertama tentang sumber daya manusia, yang kedua tentang sumber daya produksi, yang ketiga tentang sumber daya keuangan atau pemasaran, yang keempat tentang sumber daya teknologi. Itu dari segi sejarah dari manajemen. Kemudian kita lanjut dengan teori-teori manajemen. Perlu teman-teman ketahui atau saya ketahui bahwa teori-teori manajemen ini merupakan suatu penjelasan tentang apa lebih lanjutnya manajemen dan tokoh-tokoh manajemen. Baik, kita lanjut. Yang pertama yaitu teori klasik atau aliran klasik. Ini dia. Teori ini disebut klasik karena zamannya pada tahun 1890 sampai dengan 1930-an. Nah, disinilah muncul tokoh yang bernama Taylor atau disebut dengan bapak ilmiahnya manajemen. Kenapa disebut dengan bapak ilmiahnya manajemen? Karena tokoh ini mampu untuk membuat karyanya yang bernama Scientific Management, yang artinya maksud dari kandungan dari karyanya itu yaitu tentang metode-metode ilmiah yang dimasukkan di dalam ilmu pengetahuan manajemen. Nah,
Nah, ini yang membuat Tallier ini dikatakan dengan nama bapak ilmiahnya manajemen. Ada 4 yang sangat terkenal karya dari Tallier ini. Yang pertama tentang penetapan atau pemasukan metode ilmiah di dalam ilmu manajemen guna untuk perkembangan yang lebih baik di dalam ilmu manajemen. Yang kedua tentang pemberian bimbingan atau pendidikan dan pengembangan para pegawai. Yang ketiga itu tentang penyeleksian secara ilmiah terhadap pegawai-pegawai yang akan dimasuk di dalam perusahaan-perusahaan yang ada. Yang keempat, pendekatan antara pegawai atau keharmonisan terhadap pegawai dengan pemilik perusahaan. Yang 4 ini yang terkenal di dalam teori klasik. Dan yang kedua yaitu tentang manajemen organisasi klasik. Manajemen organisasi klasik ini pada tahun 1900 sampai dengan 1940. Di sini muncullah sebuah tokoh yang bernama Harry Fayol. Harry Fayol ini merupakan tokoh yang disebut dengan Bapak Manajemen Modern. Kenapa disebut dengan Bapak Manajemen Modern? Karena ada karya yang sangat terkenal pada masanya dan juga saat ini, yaitu bukunya yang berjudul Administrasi Industri dan Umum. Tokoh ini juga membagikan aktivitas manajemen industrial, manajemen industrial yang mencakup yang pertama tentang keamanan manajemen, terus tentang technical manajemen, commercial manajemen, financial manajemen, dan accounting dan juga managerial manajemen. Itu dari segi teori klasik. Dari segi organisasi klasik. Yang ketiga yaitu tentang aliran perilaku pada tahun 1924 sampai dengan 1940. Yaitu ada tokoh yang bernama Elton Mayu. Prinsip aliran pelaku organisasi yang pertama yaitu tentang organisasi adalah satu keseluruhan dalam bidang apapun, yaitu kesatuan dalam bidang dalam bidang apapun bagiannya, itu organisasi. Kemudian yang kedua tentang motivasi karyawan sangat penting dalam melakukan suatu manajemen atau dalam usaha, sebab karyawan itu adalah bagian dari perusahaan. Kalau tidak dimotivasikan, maka usaha karyawannya itu pasti down dan tidak efektif dalam pekerjaannya tersebut. Kemudian prinsip ini juga menjelaskan tentang manajemen bukan sebagai ilmu yang ketat atau taat dalam bidang prosedur dan lain-lain. Seperti itu yang aliran organisasi perilaku ini. Mungkin hanya itu dari segi teori-teorinya. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Ini dia. Oke. Yang saya ambil ini pendapat Dalton EMC pada tahun 1920 tentang manajemen, gitu loh, tentang fungsi-fungsi manajemen. Ada 3 pendapat dari Dalton ini. Yang pertama tentang planning atau perencanaan, yang kedua tentang organizing, yang ketiga tentang controlling.
Masing-masing pendapat dari Dalton ini mempunyai arti atau pengertian sendiri. Yang pertama yaitu tentang planning. Planning menurut Dalton merupakan persatuan serangkaian pemecahan permasalahan atau perencanaan guna untuk tercapainya tujuan tertentu. Yang artinya perencanaan kan merupakan, misalkan ya, menurut saya tindakan apakah yang kita lakukan, itu jawaban yang harus kita uraikan. Terus yang kedua, apakah permasalahannya, kemudian bagaimanakah cara untuk menyelesaikan permasalahannya, siapakah yang menyelesaikan masalahnya, dan lain-lain. Seperti itulah contohnya. Itu dari segi planning. Kemudian yang ketiga yaitu controlling. Menurut pendapat Dalton, controlling itu merupakan suatu kontrol, artinya antara mengawasi gitu loh, mengawasi tentang karyawannya guna untuk tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Itu menurut Dalton. Misalnya saya berpendapat ya, contohnya, saya berikan contohnya, saya sebagai ketua perusahaan PT Mandalika. Nah, saya sering sekali untuk mengawasi karyawan saya. Guna untuk apa? Kegunaannya untuk karyawan tersebut agar bekerja dengan baik dan benar, tidak bermalas-malasan atau pekerjaannya yang tidak tepat. Itu seperti itu contohnya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu organizing. Menurut pendapat Dalton, organizing itu merupakan satu kesatuan individu dengan individu lain membuat kelompok. Seperti itu. Jadi contohnya misalkan pendapat saya, contohnya saya memiliki empat teman. Yang satunya jurusan hukum, yang satunya jurusan ekonomi, yang satunya peternakan. Saya membuat organisasi yang tentang antar jurusan. Saya membuat organisasi untuk melakukan bisnis. Nah, seperti itulah teman-teman. Jadi organizing ini merupakan suatu kesimpulannya yaitu satu kesatuan. Ya, satu individu bergabung dengan individu lain menjadi kelompok atau organisasi. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulan presentasi ini hanya satu, yaitu pengertian, menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya, manajemen itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang permasalahan di dalam perekonomian masyarakat itu sendiri, atau problematika yang berstruktur di dalam ekonomi masyarakat itu sendiri. Itu kesimpulan dari presentasi ini. Sedangkan fungsi-fungsi manajemen menurut saya itu yang pertama yaitu manajemen sebagai ilmu yang memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam perekonomian atau perusahaan, di dalam masyarakat atau di dalam masyarakat banyak, individual atau kelompok. Seperti itu teman-teman. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan kata-kata atau penetapan tokoh, nama-nama tokoh yang penyebutannya salah, saya minta maaf. Cuma ini penyampaian saya, kurang lebihnya saya akhiri dengan kalimat alhamdulillah dan wasyukurillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini waktunya sore, saya bilang selamat sore dan saya minta maaf.